si asam aksinat berubah menjadi asam fumarat yang bernilai 4C yang dibantu oleh FADH2. Terus asam sumarat ini berubah lagi menjadi asam malat yang dibantu oleh H2O. Asam malat berubah lagi menjadi asam oksaloasetat dibantu oleh NADH. Jadi mereka tuh prosesnya tuh berputar aja gitu. Nanti dari sini tuh ke sini lagi ke asam sitat lagi yang bernilai 6C. Terus kalau ke asam kataglutara tuh berubah lagi si nilai si karbonnya jadi 5. Sebenarnya tuh kayak muter-muter aja, sama aja penjelasannya. Kalau misalkan dari sini ke sini prosesnya sama. Nah, hasil akhirnya jadi 2 asetil CoA plus 2 asetil oksaloasetat menjadi 6 NADH plus 2 FADH2 plus 2 ATP plus 4 CO2. Terus adapun tahapan terakhir yaitu transfer elektron, yaitu merupakan tahapan terakhir dari proses respirasi aerob. Nih, NADH plus HI dioksidasi menjadi NADH+. Terus berubah energinya dari ADP plus P menjadi ATP. Terus membentuk FADH plus H plus membentuk FAD, lalu dioksidasi lagi menjadi KOQH2, dioksidasi menjadi KOQ dengan bantuan energi H2+. Terus Fe plus 2 diubah menjadi Fe3, Fe plus 3 dengan bantuan ADP plus P energinya diubah menjadi ATP lagi. Lalu dioksidasi lagi, Fe plus 2 dioksidasi menjadi Fe plus 3. Nah, habis itu Fe plus 2 berubah lagi menjadi Fe3 dengan bantuan ADP plus P yang berubah menjadi ATP. Jadi diubah semuanya itu dengan bantuan ATP. Yang pertama dibantu dengan ATP, yang kedua H2H plus, yang kedua ATP lagi, yang ketiga ATP. Nah, di sini dioksidasi lagi nih, yang Fe plus 3-nya dioksidasi menjadi Fe plus 2. Nah, di sini tahapan terakhirnya O-2 berubah menjadi H2O yang dibantu oleh 2H+. Jadi kalau misalkan tahapan terakhir kan si Fe plus 3-nya dioksidasi kan menjadi Fe plus 2. Nah, berubah lagi, ada perubahan itu jadi O-2 berubah menjadi H2O yang dibantu 2H+. Hasilnya H2O. Tuh, hal yang sama juga terdapat pada FADH2. Bedanya energi yang dihasilkan pada oksidasi FADH2 tidak cukup tinggi untuk membentuk ATP. Oleh sebab itu, proses transfer elektron yang berawal dari oksidasi FADH2 hanya memperoleh 2 ATP dan 1 H2O. Jadi hasil akhir yang ini tuh H2O. Nah, kesimpulannya, oksidasi 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP. Oksidasi 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. 10 NADH plus 52 menjadi 10 NAD plus ditambah 10 H2O plus 30 ATP. 2 FADH2 plus oksigen berubah menjadi 2 FAD plus 2 H2O
plus 4 ATP. Ini ada tabel jumlah ATP yang diperoleh selama berlangsung proses respirasi aerob dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs sampai transport elektron. Kalau misalkan glikolisis, jumlahnya itu ada 2 ATP kan, masing-masing ada 2 ATP, yang itu 2 ATP langsung digunakan untuk transport aktif. Kalau misalkan yang dekarboksilatif itu nggak ada ATP-nya, nggak ada masukan ATP-nya, soalnya dalam proses ini tuh nggak ada yang masukkan ATP tapi menghasilkan asetil CoA. Yang kedua ada siklus Krebs. Nah, di siklus Krebs ini ada 2 ATP. Nah, ATP di sini. Siklus Krebs. Ada 2 ATP kan? Ada 2 ATP. Di siklus ada 2 ATP. Jadi jumlahnya ada 4. Kalau di transfer elektron ada 34 ATP. Totalnya tuh dari glikolisis sama siklus Krebs itu kan menghasilkan 4 ATP. Sedangkan dekarboksilasi oksidatif itu tidak menghasilkan ATP. Jadi yang dijumlahnya tuh transfer elektron yang berjumlah ATP-nya 34 ditambah hasil jumlah glikolisis sama siklus Krebs itu 4. Jadi 34 ditambah 34 pokoknya tuh ini jadi proses yang dihasilkan 34 ATP dan 12 H2O dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa transfer elektron merupakan penyumbang ATP terbanyak dalam proses respirasi aerob dengan jumlah ATP yang dihasilkan respirasi ini yaitu 2 ATP. Total ATP-nya yang diperoleh itu sebenarnya tuh 38. Namun karena 2 ATP yang berasal di glikolisis telah digunakan untuk proses transfer aktif, jadi kayak ngurangin 2 ATP gitu loh. Jadi yang hasilnya 38 menjadi 36. Jadi hasilnya tuh 36 ATP total seluruhnya. Soalnya kenapa? Sebenarnya tuh kalau misalkan dalam jumlah keseluruhan itu ada 38. Sedangkan kalau misalkan di glikolisisnya tuh langsung digunakan untuk transfer aktif. Jadi pas waktu langsung digunakan transfer aktif tuh si 2 ATP-nya udah nggak ada, nilainya tuh udah nggak ada. Sama aja sama kayak di dekarboksilasi oksidasi itu nggak ada ATP-nya. Jadi yang masih ada ATP-nya tuh di siklus Krebs sama transfer elektron. Jadi jumlahnya tuh ada 36 ATP. Cukup sekian presentasi materi katabolisme. Yang katabolisme dibagi menjadi 2, respirasi aerob sama anaerob. Jadi ini tuh materi yang dijelaskan tentang proses respirasi aerob. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.